Selamat pagi saudara-saudari semua, dan dimulai dari minggu yang baru dengan bersuka cita untuk membagikan dua Tawarik pasal 21 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Dan hari ini di raja ini yaitu Raja Yoram. Dan dua raja yang baik telah dikalahkan oleh Raja Yoram, sebab kita melihat Yoram dengan generasi ketiga yang baru, ayahnya Yosafat, nenek buyutnya Asa. Mereka orang yang saleh kepada Tuhan. Mereka yang mengikuti Allah. Tetapi mengapa pada sampai generasi yang ketiga mereka tidak lagi menyembah Tuhan, bahkan mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Orang ini dibesarkan di istana dan bait suci. Dia mengalami mujizat ayahnya Yosafat. Dengan mujizat mengalahkan orang Edom. Dari kecil hingga dewasa, dia dibesarkan di suasana yang saleh, tetapi akhirnya dia memilih berbeda dengan keturunan yang di atasnya. Ini disebabkan oleh apa? Yaitu di ayat ke-6, sebab ia menjadi istrinya, dia mengambil istri anak Ahab. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bukan, pernikahan ini diatur oleh Yosafat, sebab di masa itu Yosafat sangat takut berperang melawan Raja Israel Utara Ahab. Jadi keturunan mereka saling menjadi besan, itu mengikat persekutuan dalam keluarga. Ini yang mencemari Yosafat seumur hidup. Dan kita melihat apa yang dilakukan keturunan, dosa-dosa yang keturunan atas dibawa kepada keturunan berikutnya. Jadi nasib yang buruk bagi Yoram, pertama karena kutuk keturunan, sebab dosa keturunan yang atas, keturunan berikutnya harus menanggung dosa. Kalau kita mengalami kutuk keturunan, kita tidak perlu putus asa, sebab menghadapi dosa keturunan atas atau kutuk keturunan ini, kita harus mengambil satu tindakan yaitu kita bisa untuk bertobat. Kita bisa untuk mengaku dosa kita untuk generasi kita yang atas, sebab Allah yang mendapat janji dan memberi kasih. Jadi akibatnya tidak akan terjadi di masamu. Tapi kita lihat Yoram, dia seumur hidupnya dia melakukan 3 dosa yang mengakibatkan 3 akibat. Dengan kesimpulan saya menyampaikan, pertama, ia membunuh keturunan raja, membunuh saudara-saudaranya. Kedua, dia memperistrikan putri Ahab. Ketiga, di ayat ke-11 dikatakan, ia membujuk penduduk Yerusalem, Yehuda untuk menyembah berhala, berzina, dan menyesatkan Yehuda. Oleh karena 3 perkara ini, 16 atau penyisipan dari keturunan asing, ini akibatnya mereka diserang oleh orang-orang asing. Kedua,
turunnya hampir semua dibunuh. Ayat 17. Anak-anak istrinya pun dibunuh, hanya tinggal satu anaknya, Yoahas. Semua anak-anaknya dibunuh. Hampir saja keturunan dari Daud putus. Dan dia menderita sakit yang parah. Kita melihat Yoram melakukan 3 hal yang jahat. Dia harus menghadapi 3 akibatnya. Kita lihat di tengah ayat 12 sampai dengan 15. Dari depan sampai belakang sepertinya sangat yang suasananya negatif, tapi seperti berhenti sebentar. Ayat 12-13, nubuatan dari Elia, yaitu surat dari Elia untuk menyarankan dia bertobat, tapi kita tahu akhirnya Yoram tidak melakukan. Kita lihat hari ini kehidupan Yoram. Kesimpulannya di ayat 20, dia meninggal tidak dicintai orang. Kita melihat Yoram, dia orang yang kuat, berani, seumur melakukan yang terbaik di semasa hidupnya. Dia ingin ketenaran namanya, sehingga jadi apa yang ia lakukan tidak diingat orang, dan hampir saja keturunan Daud binasa. Saya merasa di hari ini, mana di ayat ini, ayat 7. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikat dengan Daud sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Ini dikatakan akibat perbuatan manusia, seperti banyak hal telah dilakukan, banyak rancangan dan perhitungan, tetapi tidak diingat oleh orang, tidak dicintai orang. Hanya keadilan Allah dan kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Kita lihat perbedaan antara manusia dengan Allah. Pada saat manusia tidak mau mengenal dan percaya kepada Allah ini, maka seumur hidupmu tidak berguna. Dia menjadi raja 8 tahun. Selama 8 tahun tidak ada perkara yang layak untuk dicatat, untuk diingatkan. Ia tidak diingat oleh orang manusia dan juga tidak diingat oleh Allah. Jadi sangatlah kasihan nasib dari Yoram. Kita melihat dari orang yang rasa kuat seumur hidup, merasa banyak rencana, ingin mengendalikan arah hidup, dan kita berusaha sekuat tenaga. Tetapi kalau kamu tidak ada hubungan dengan Allah, mungkin suatu hari waktu kamu meninggal, Allah akan berkata kepadamu, proyek yang kamu lakukan, bisnis yang kamu lakukan, banyak kamu trip berbagai tempat mengadakan perhubungan dan bekerja, tetapi tidak diingat oleh Allah. Yang Allah utamakannya itu perjanjian yang diikat dengan manusia. Dengan tema hari ini, kelakuan yang dilakukan manusia tidak dicintai oleh orang, Allah mengingatkan janjinya. Dengan tema ini saya ingin melihat perbedaan antara manusia dengan Allah. Orang merasa melakukan apa yang benar,
Tetapi kalau tidak ada Allah di dalamnya, itu tidak punya bermakna. Poin pertama ayat 1 dengan 11. Di sini menerangkan apa yang dilakukan Yoram. Ayat 1 sampai dengan 3. Kata pengantar. Pertama dikatakan yaitu Yosafat mendapat perhentian, meninggal. Kemudian ayat kedua, saudara-saudara Yoram, ada 7 bersaudara, yang ditulis namanya ada 6. Saudara-saudara anak-anak Yosafat. Kemudian ayahnya memberi kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikan kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Yosafat telah memberikan kepada keturunan berikutnya. Yoram adalah pangeran, sedangkan saudara-saudara yang lain diutus di berbagai wilayah supaya untuk menghindari saling membunuh di istana. Kedua, dengan demikian memperkuat wilayah Yehuda di berbagai tempat. Yosafat telah berpikir untuk merancangkan demikian. Tapi di ayat keempat, sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan beberapa pembesar Israel. Kita tahu bahwa seorang raja waktu dia duduk memegang perintahan, dia akan membunuh saudaranya atau pembesar. Itu hal yang yang sering terjadi. Daud sebelum dia wafat, dia memberikan amanat untuk membunuh Panglima Yoab, bahkan membunuh salah satu dari anak Daud. Orang-orang yang pernah di sini Daud memberikan secara sembunyi satu perintah kepada Salomo untuk melakukan. Yoram dengan jelas dapat merasakan ketidakpuasan antara saudara-saudaranya kepadanya. Saya percaya salah satu alasan sebab Yoram menyembah Baal. Sebab istri Yoram yaitu putri Ahab jadi lewat kerajaan utara menyembah Baal, suasana ini dibawa masuk ke dalam keluarga Yehuda, dan saudara-saudara mereka melihat Yosafat, raja yang saleh, mungkin ada kemungkinan tidak puas terhadap Yoram. Saya percaya karena juga oleh Yoram merasa kuat dirinya, menggunakan cara ini untuk membunuh segala saudaranya. Dan ada kemungkinan saudara-saudara ini satu ayah lain ibu, sebab Yosafat mempunyai beberapa istri. Kita melihat di Alkitab menerangkan itu karena ia merasa kuat. Di terjemahan Cina jelas di sini mengatakan merasa dirinya kuat. Tapi saya merasa ini dia kata yang tidak yang positif, sebab dia teks asli dia bangkit kuat. Tapi dalam ayat menjadikan merasa kuat untuk latar belakang kekuasaannya terhadap keturunan raja, dia punya tekanan.
Adakah orang merasa apakah ayah saya sama seperti ayah, seperti kakek saya demi baik? Sekarang saya telah memanggil tongkat pemerintahan. Apakah saya bisa melaksanakan seperti yang di atas dan dapat orang melihat saya melakukan yang baik? Ini tekanan batin yang kuat, tetapi ia menggunakan caranya sendiri untuk mencapai tujuan. Dan saya percaya waktu dia memerintah dan dalam pikirannya selalu berpikir, saya tidak boleh buruk daripada ayah saya dan kakek saya. Saya harus berhasil. Sebelum saya berhasil, saya harus mengatasi keluarga saya terlebih dahulu. Sebab apa yang saya lakukan ditentang oleh saudara-saudara saya pasti melakukan yang tidak baik. Ini target di dalam hatinya, sehingga dia mengambil melakukan keputusan. Dan juga ini kita bertanya kepada kita, adakah punya hati kita yang liar? Sebab dia dalam keluarga ini dibesarkan, semuanya seperti dibenarkan, dia harus melakukan dengan memerintah yang baik. Ini adalah harga yang dibangun dalam batin mereka sendiri. Dalam pertumbuhan adalahkah oleh karena situasi atau keluargamu menjadi konsep dalam hidupmu? Mungkin keluargamu waktu dilahirkan dalam keluarga yang miskin, sehingga kamu mengambil keputusan nanti dewasa aku harus kaya. Ini tanggapan membuat dirimu merasa lebih besar dari Allah. Kalau Allah menghalangi saya untuk kaya, maka saya lebih baik menyembah Allah lain. Atau menghalangi hal ini terjadi. Atau waktu kecil kamu gagal sekolah, kemudian dewasa kamu merasa harus kerja yang giat. Saya harus menabung dulu. Orang merasa saya tidak berharga. Nanti saya dewasa, saya akan memperlihatkan bagi orang lain bahwa saya ini orang yang pandai. Atau di rumah tangga, pernikahan ayah ibumu tidak baik. Kamu mengejar cinta kasih sebagai target bagimu, atau seluruhnya menghindar dari cinta kasih, merasa tidak pacaran, tidak menikah, itu yang terbaik. Yoram mempunyai pertahanan dirinya sendiri. Ini berasal dari asal keluarganya. Demikian juga kita, setiap orang latar belakang juga bisa membawa arah dalam hidup kita. Tapi Yoram, karena dia tidak mengenal Allah, jadi dia tidak integras dengan Allah, yang jadi apa yang ia perbuat membawakan kutukan. Ia merasa dengan demikian orang bisa mengikatkan dia, tetapi ia membunuh keturunan raja, membinasakan dia. Hari ini waktu yang baik. Kamu bisa merenungkan keluargamu dari keluarga yang bagaimana dalam situasi kamu dibesarkan membawa harga inti darimu. Apakah itu mempengaruhimu? Pengaruh dari asal keturunan asal apa lebih besar pengaruhmu daripada Allah? Dan ayat ke-6 dikatakan akar dari dosa dari Yoram karena ia memperistrikan putri Ahab. Yang saya bayangkan kalau seandainya Yoram orang yang saleh, sekitar dia sadar dia tidak boleh menyembah berhala, tapi istrinya dia siang malam menyembah. Bagi dirinya, agakah bisa berbalik?
Saya merasa bisa. Walaupun generasi atas mengambilkan keputusan yang harus ditanggung oleh keturunan berikutnya, sekarang Aram, dia menanggung dosa dari Yosafat. Tetapi sebagai generasi dia sekarang, dia dapat memilih kepada Allah. Tapi yang bisa ia lakukan, dia tolak. Bahkan pengaruh istrinya yang terbesar. Sebab masa itu masyarakat yang dia dalam kaya, sesungguhnya dia bisa memberi yang kaya menjadi penguat. Sesungguhnya saya percaya mungkin dia menyuruh suaminya melakukan. Yoram bisa memilih mengikuti Tuhan, tetapi dia tidak mengikuti. Akhirnya kita lihat kemerosakan dalam hidupnya. Kita setiap orang menanggung dosa dari keturunan kita sebelumnya. Kita tahu Yosafat dia raja yang baik. Di mata Allah dia orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Tetapi ayahnya memiliki permasalahan dia sendiri. Baik keturunan dari sebelah ayahmu telah mengenal Yesus atau tidak. Yoram bisa mengambil sendiri keputusan, seperti kita juga bisa mengambil keputusan sendiri. Kita bisa mengatasi kutuk keturunan. Jangan merasa ini hal yang sangat memberatkan, sebab di 7 dikatakan, namun demikian Tuhan telah mau memusnahkan keluarga Daud. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikat dengan Daud sesuai dengan dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan anak-anak untuk selama-lamanya. Seperti kamu waktu percaya Yesus, kamu terhadap Yesus ada perjanjian dan hubungan. Walaupun seberapa banyak keturunan di atasmu bersalah kepadanya, tetapi Allah tidak meninggalkanmu. Kamu bisa terus berjalan dalam jalan yang diberkati. Yoram tidak berjalan di jalan ini, tetapi kita dapat melangkah. Kita bisa di jalan ini. Jadi kita jangan seperti Yoram. Kemudian ayat 12 sampai dengan 16. Surat seruan untuk panggilan untuk pertobatan. Seketika Elia yang terkenal muncul. Elia cukup sibuk sebab dia harus menghadapi Ahab dengan Isabel. Keturunan Ahab dengan Isabel pun sangat menyusahkan. Tapi oleh karena ada perhubungan antara utara dan selatan dan penyembahan Baal telah menyusup pada Yerusalem, jadi di ayat 12 dikatakan, lalu sampailah kepada sebuah surat dari Nabi Eli yang berbunyi, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda. Ayat 13 mengatakan dua dosanya. Dosa penyembahan berhala. Kedua, membunuh saudara-saudaranya. Jadi Allah berfirman kepadanya, pertama, ia mendatangkan tulah besar atas rakyatnya, dia akan sakit yang berat, penyakit yang dahsyat, tetapi ini tidak dijelaskan tulah besar itu apa. Saya tahu surat ini bukan cuma satu surat yang sebab cara Nabi menegur raja
Kalau seorang raja waktu dia ditegur dia bertobat, tula-tula ini Allah menyesal dan tidak menurunkan bencana lagi. Tapi dalam situasi yang berat, Yoram tidak kembali bertobat. Yoram, dia sangat keras hati dan memberontak, dan juga merasa aku tidak apa-apa, sebab aku menyembah berhala, penopangku akan membuatku tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan melihat Allah tidak berat menghukum ayah dan kakeknya, mungkin dia meremehkan teguran ini. Dan akhirnya kita lihat 16 dan 21, kita melihat 3 kutuk yang terjadi. Lihat 16. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab tinggal berdekatan dengan Ethiopia melawan Yoram. Seperti diulang lagi perkara, sebab di zaman Yosafat orang Arab menyerang Yehuda, menyerang Yosafat, tetapi berkat ini menjadi kutuk. Ayat 17 dikatakan orang-orang ini mereka melawan Yehuda, memasuki dan mengangkat segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, dan juga anak-anak dan istrinya. Ini hal yang sangat serius, bisa memusnahkan garis keturunan. Tetapi di sini tinggal satu anak yang bungsu. Ayat ketiga, kemudian yang ketiga, penyakit ususnya tidak dapat disembuh. Kemudian 19 dikatakan beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah usus karena penyakit itu, lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Penyakit ini menyiksa dia. Tapi yang sangat menyedihkan, saya merasa, yaitu rakyat tidak menyalakan api seperti yang diperbuat nenek moyang mereka. Bahkan di Adapulu, ia meninggal tidak dicintai. Ia meninggal tidak dicintai. Ia dikubur di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Dari waktu upacara dukanya waktu dia mati, dia tidak dikubur dalam keluarga raja-raja. Orang dunia dengan Allah, sama seperti dia menjadi raja, sama seperti dia tidak menjadi raja. Dia merasa diri yang kuat, bahkan menggunakan jabatannya. Di mata manusia hanyalah satu bencana. Rakyatnya merasa mimpi ini kapan berhenti, segeralah ia mati. Saya juga percaya orang-orang yang di sebelah selatan tidak bersedia menyembah berhala. Jadi orang-orang terhadapnya dan istrinya sangatlah suasana sangatlah menyesakkan. Kita bertanya mengapa pada generasi ketiga bisa merosot sampai sedemikian. Saya merasa perkara yang besar dari ayahnya. Begitu banyak orang-orang rohani yang tetapi oleh karenanya dia untuk memperlihatkan dirinya merasa kuat, supaya orang melihat dia berhasil, sehingga membelokkan
seumur hidupnya. Selama 8 tahun menjadi raja, dia tidak mencari Tuhan. Kita pun hari ini harus merenungkan kita dari keluarga yang bagaimana, dan kita harus tahu bahwa kita bisa menerobos keterbatasan dari keluarga kita. Dan kita harus meneliti di dalam hidup kita adalah konsep yang lebih tinggi dari Allah. Dan hari ini kamu berusaha untuk meraih apa? Dalam berusaha, adakah kamu memiliki Allah? Tetapi Allah memberitamu hari ini, kamu berbuat demikian tidak akan diingat oleh orang. Kamu lakukan seperti tidak dilakukan. Kiranya hidup kita tidak seperti Yoram. Kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kami mengingat Engkaulah baik. Tuhan, kami mencari rumah ibadah Tuhan. Tuhan, Engkau dari generasi sebagai tempat kediaman kami. Tatamu kokoh dari dulu sampai sekarang. 主你的国度从亘古
是我神，是再来君王，hold住你的国度，从亘古到永远。为你是真神，是活神，是再来君王，hold住你的国度，从亘古到永远。我在圣所中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在圣所中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在圣所中，我在圣所中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在圣所中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。再宣告，我在圣所中，我在圣所中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在圣所中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在圣所中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在圣所中要瞻仰你，见你的荣耀与能力，因你慈爱比生命更好，我要歌颂你。耶稣是的主，我们要来歌 Tuhan 颂。 Yesus, sungguh Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, Bapa. Engkau Allah yang tiada bandingnya, Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Pada saat kami membaca Alkitab, Engkau bukan hanya Allah di dalam satu generasi, tetapi Engkau Allah yang dalam sejarah, yang Allah yang dari dulu, yang selalu ada. Tuhan, Engkau tahu akan kehidupan kami. Kami berterima kasih. Dan setiap keputusan bisa mempengaruhi akan keturunan kami berikutnya. Saudara, semua kita punya waktu untuk teduh. Yosafat ada berhubungan dengan Ahab. Dia bersama berkait dalam satu kapal pun bocor. Kemudian mereka bersekutu untuk berperang. Ahab pun mati. Sampai anaknya mengambil putrinya Isabel yang membawakan penyembahan pada berhala. Satu persatu keputusan yang salah yang membawa bencana bagi anak cucu. Kita punya waktu untuk tentu kita merenungkan apakah keluargamu adalah penyembahan berhala, mereka peramal, main sihir, gaib. Apakah mereka juga bersekutu dengan dewa-dewa? Di dalam keluargamu ada kutuk apa? Apakah penyakit keturunan, miskin, kebiasaan hubungan yang terputus, sering-sering ribut?
atau penyakit yang aneh ditindas. Atau hal-hal yang aneh-aneh seketika bisa datang dipadamu. Dikucilkan, dihina orang. Apakah itu kamu? Apakah itu aku? Sering kita berkata, Tuhan, aku telah percaya di Yesus. Mengapa? Mengapa hidup saya masih begitu susah? Dan keluarga saya masih begitu susah? Masih di dalam, bahkan seperti dalam kutuk yang besar yang tidak bisa keluar dari kutuk yang besar. Tuhan, Dia Maha Pemberi, Maha Penyayang. Di dalam keluarga kita, Allah memilihmu. Dia memilihmu. Allah memilihmu. Kamulah yang membawa pengharapan. Kamulah yang menghancurkan segala kutuk. Kamulah dari kutuk turun-temurun, semua tekanan, keterbelengguan, segala hal yang tidak baik. Kamulah yang bisa memutus semuanya ini, sebab Tuhan mengasihimu dan melihatmu dan memilihmu. Saudara semua, mari kita berdoa untuk keturunan kita, dari turun-temurun kita mengaku dosa-dosa kita, seberapa tempat mereka berdosa, bersalah pada Tuhan. Satu-satu kita mengaku. Kami ingat di dalam hidupmu, kutuk apa yang ada di dalam keluargamu. Untuk perkara ini kamu datang di hadapan Tuhan dan mengaku dosa. Segala kutukan pasti ada alasan, penyebabnya. Yesus, Yesus, yes, haleluya. Syarapagani sirahasa. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu mengaku kesalahanku. Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan, ampunilah keluarga kami penyembahan dosa, penyembahan berhala. Saya ingat waktu saya masih kecil, keluarga saya sangat banyak arta penyembahan berhala dengan macam dewa-dewa yang berbeda-beda, yang juga dewa yang Tuhan ampuni. Saya mengikuti waktu saya kecil, masih mengikuti ayah ibu membakar dupa dan juga menyembah mereka. Tuhan, ini hal-hal kami bersalah kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kejahatan kami. Kami bersekutu dengan berhala ini dan kami percaya pada dewa-dewa ini. Tuhan, di hari ini kami mengenal Engkau, Yesus. Engkaulah satu-satunya Allah yang esa. Mohon Engkau ampuni kebodohan kami. Tahu kalau kami mempercayai dewa-dewa palsu ini, kami tidak mengenal Engkau. Tuhan, di pagi hari kami, untuk diri saya dan juga keluarga saya mengaku kesalahan ini pada ini. Mohon kepada Engkau, putuskan keluarga persekutuan dengan berhala bara ini, kutuk kemiskinan, penyakit kemiskinan, sakit penyakit. Tuhan, Engkau putuskan semua kutuk-kutuk ini. Ya Tuhan, ini kami, pertobatan kami dengan segenap hati, mohon Engkau untuk berkenan.
Tuhan, keturunan kami, saya juga mereka menyembah berhala, sangat bersalah pada Engkau. Bahkan di kampung saya saat juga di situ satu keluarga kampung halaman yang menolak akan Injil. Tuhan, kami bersalah kepada Engkau, dan juga keluarga istri saya, mereka dengan kampung halaman juga penyembahan berhala, sehingga mengakibatkan dosa yang ada pada keturunan kami. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau untuk mengampuni kami. Mohon Engkau ampuni kami. Tuhan, kami tahu pada saat kami mengenal Engkau, Tuhan, kami menjadi umat yang baru. Kami membawa misi yang baru agar keturunan kami satu persatu berbalik bertobat kepada Engkau. Kami tahu kami bukan mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami dengan segenap hati untuk percaya kepada Engkau. Mohon Engkau ampuni kami, mohon Engkau tolong kami. Di masa pertumbuhan kami juga mudah mengandalkan pikiran kami sendiri. Pada saat yang tidak kami kendalikan, kami merasa takut, merasa khawatir. Saudara semua, walaupun Yoram di masa hidupnya dia melihat ayahnya Yosafat begitu setia mencari Tuhan, sehingga keluarga mereka sangat diberkati, tetapi Yoram dia tidak mengatasi hidupnya, jiwanya sendiri yang merasa kuat. Kita datang di hadapan Tuhan, kita pun harus mengalahkan merasa kuat sendiri. Kita harus putusan segalanya. Kita tahu Yoram untuk memperkuatkan merasa kuat diri karena untuk melindungi diri sendiri, dan di masa itu kita pun mudah untuk memperkuat diri kita sendiri. Kita bisa menyalahkan orang lain atau harus cari banyak duit, harus sekolah yang pintar. Kita mengejar untuk diri kita sendiri. Saya mengundang kalian untuk menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan dulu. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, kita mengaku bersalah pada Tuhan karena merasa tidak aman, dan juga hal-hal yang memberitahukan kita harus begini baru punya masa depan yang baik. Kita memilih jalan duniawi. Mari kita mengaku kesalahan kita, dosa-dosa kita. Bapa, aku datang di hadapan-Mu mewakili aku dan juga saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, datang di hadapan tata kasih karunia-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Dulu kami tidak mengenal Engkau, kami memperkuat diri kami sendiri untuk diri kami sendiri, untuk ketakutan kami, untuk mengatasi masa depan kami, untuk kekayaan, bahkan memilih kehidupan yang lebih baik, untuk dihormati. Tuhan, kami sering menggunakan cara duniawi. Tuhan, Bapa, ampunilah kami memperkuat diri kami sendiri, kebanyakan bukan untuk Engkau, bukan untuk kerajaan-Mu, bukan untuk mencari kehendak-Mu. Bapa, ampunilah kami mengaku hidup di bumi ini, kami merasa tidak aman, kami takut, ketakutan kami, bahkan kami tidak tahu seberapa kami berusaha. Tuhan, ampunilah kami, mohon Engkau menghapusi, menyucikan kami, agar kami di hari ini kembali bangkit untuk memperkuatkan diri demi kerajaan Allah, demi keturunan kami. Pada saat kami bangkit berperang, segala kuasa kegelapan dan kutuk dari kami, bahkan dari keturunan kami, dari turun-temurun sampai Yesus yang akan datang kembali, semua rantai-rantai beleng diputuskan dan juga dihancurkan. Kami di hadapan-Mu menjadi orang yang kuat, demi untuk kerajaan-Mu menjadi kuat, bagi orang-orang yang kami kasihi menjadi kuat. Saya mengundang saudara-saudara semua bangkit bersama, kita bersama dalam doa
Kita dalam bahasa roh berdoa untuk peperangan ini dalam pikiran kita, berkata kepada Tuhan, Engkau yang menjadikan aku kuat, Engkau memberikan aku bisa untuk keluarga dan keluargaku dari turun-temurun di hadapan-Mu untuk berperang. Mari kita bangkit bersama berdoa di hadapan Tuhan. Syarapagani sarapapapapapapa. Mohon Tuhan memberikan kita kekuatan, buang segala kelemahan kita. Seterusnya saya mengundang pada saat seruna ditiupkan, saya mengundangmu untuk menghancurkan, memutuskan segala kutuk dalam keluargamu, baik itu penyakit kulit, kanker, atau selalu gugur sebelum berbuah. Segala kutuk dalam keluarga hanya kamu yang tahu, atau perceraian dari keturunan, setiap generasi ada yang bercerai. Jadi itu juga merupakan satu kutuk, Pak. Jadi kamu lebih lagi tahu akan perkara dalam keluargamu. Jadi kamu mengatakan, saya dalam nama Tuhan Yesus, saya mengikat keluarga dari Adam sampai setiap generasi sampai Yesus datang kembali. Dan kamu melihat apa yang kutuk itu keluargamu, kamu ikat, kemudian hancurkan, perintahkan dia pergi. Kita mengundang kita mulai berdoa untuk keluarga kita. segala kuasa kematian, segala tekanan, segala ketakutan yang dalam keluarga semuanya pergi dari keluarga, dan juga dalam nama Yesus mengikat segala kutuk kematian, segala kuasa kematian bermacam, baik itu penyakit kanker, kalau kamu ada kanker otak atau kanker darah,
女性嘅子 dan 宮癌、 penyakit 乳 kanker 癌、乳腺癌， rahim, 我奉主耶穌基 kanker 督嘅名，你係 payudara 捆 dan 綁 nama 呢一啲 Yesus 死 saya 亡嘅權勢， mengikat 呢 segala 啲腫瘤 kuasa 嘅權勢， kematian 呢 ini 啲異變嘅權勢，要從我哋嘅身體嘅裏邊，我哋嘅 DNA 裏邊咧 dari 係 DNA 完全嘅 kita 退去， semuanya 完全 mundur 嘅 dari 退去， DNA 完全嘅 kita 出去， semuanya 死亡嘅 pergi 權勢， dari 死亡 kuasa 嘅權勢， kematian 蝙蝠。 呢個蜘蛛、蝙蝠係附喺我哋嘅頭頂上邊嘅，我奉主嘅名咧係捆綁你，呢一刻要從我哋嘅家族嘅裏邊出去，出去，亦都奉主耶穌基督嘅名咧係捆綁一切嘅巫術、邪術、迷術而帶嚟嘅一切疾病嘅咒詛，要從我哋嘅身體裏邊出去，出去，捆綁一切咧係從咧係陰間而嚟嘅一個咧係。 追擊我哋嘅智力啊，讓到我哋嘅人咧係會迷蒙嘅，迷蒙嘅係會有特殊傾向嘅。你有好多嘅發育咧係唔完整嘅，喺我哋嘅家族裏邊嘅呢一啲嘅權勢，我奉主耶穌基督嘅名咧係捆綁你，亦都奉主耶穌基督嘅名咧攞起聖靈寶劍破除呢一切嘅權勢，要從我哋嘅每一個人嘅生命嘅裏邊出去，出去從我哋嘅孩子嘅生命嘅裏邊出去，出去，奉主耶穌基督嘅名咧係破除一切咧。 係揞住我哋耳仔嘅蝙蝠嘅權勢，要從我哋嘅耳朵嘅上邊完全嘅離開，完全嘅離開。我奉主嘅名咧係斥責你，蝙蝠要從我哋嘅身上邊離開。禪，我見到禪嘅權勢，一個真空嘅權勢，你成日都覺得你自己坐喺度好似懵咗嘅，有一個禪嘅權勢喺你同埋喺你家族嘅裏邊，聽唔見別人嘅聲音，好似昂昂地嘅。我奉主耶穌基督嘅名咧捆綁。 善嘅權勢，今日要從我哋嘅身上，從我哋孩子，從我哋家族嘅身上出去，出去。主你救恩嘅寶血咧嚟遮蓋潔淨我哋每一個人，潔淨我哋嘅耳朵，進入我哋整個嘅腦袋嘅裏邊，進入我哋每一個人嘅身體嘅裏邊。 主你嘅寶血嚟醫治，你嚟恢復我哋最初神你創造我哋嗰時嘅美好。我奉主耶穌基督嘅名咧，係再一次嘅拿起神俾我哋嘅權柄，破除從亞當夏娃去到我哋呢一代，去到我哋嘅下一代，或者再下一代我哋嘅子子孫孫身上邊一切嘅死亡嘅權勢，一切拜偶像而進入我哋生命裏邊嘅一切嘅權勢，都要從 semuanya pergi dari kita keluarga kita dan Engkau berletakkan salibmu di antara kami segala antara kami dengan yang bukan dari kuasa dari Engkau Tuhan buka telinga kami mata kami agar kami bisa telinga kami bisa mendengar suara Engkau sehingga tidak ada penghalang bagi kami agar kami bisa melihat Engkau terang Engkau Tuhan Engkau juga ada di dalam kami dan darah-Mu yang menyucikan sel-sel di dalam tubuh kami Tuhan Engkau memulihkan menyembuhkan Tuhan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Engkau Allah yang Maha Kuasa, Yesus Engkau penyelamat kami dan kami nyatakan segala kutuk dari keturunan kami, dosa-dosa ini telah disucikan dengan darah-Mu, bahkan telah dihancurkan. Dan Tuhan kami tahu Kau tidak memperkuat diri kami
tapi kami menjadi kuat demi kerajaan-Mu, berani dan kuat, dan seumur hidup kami mengikuti Allah. Dan saudara semua akan di sini melakukan tindakan profetik segala dosa nenek moyang kita, keturunan kita, atau dosa kita yang membawa banyak kutuk. Hari ini kita memilih kerajaan Allah, kita memilih mengikuti Allah, kita melakukan satu tindakan profetik. Nanti kamu membawa keluargamu, keturunanmu dalam rohmu, keluargamu, setiap orang, baik itu generasi atasmu, keturunanmu, bawah, keturunanmu, masing-masing membawa mereka keluarga di dalam rumah. Kamu membawa mereka setiap orang di depan salib, di depan di kerajaan Allah. Kamu tahu bahwa aku dan keluargaku, keturunanku harus masuk dalam kerajaan Allah, bahkan keselamatan dan berkat kelimpahan Tuhan. Mari kita bersama dalam kita berdoa. Kita deklarasikan nama mereka, deklarasi keluarga yang mengikuti Allah. Tuhan, Engkau melihat kami setiap orang, Tuhan. Sekedar hati kami membawa keturunan kami, anggota keluarga kami di hadapan Engkau. 而家呢一代，我哋嘅子子孫孫，神啊，我哋就喺靈裏面帶佢哋進入神你嘅國度嘅裏面，神你看見我哋嘅選擇， Masuk dalam kerajaan 神啊，我 Allah 哋 Tuhan, 放棄 Engkau 人 melihat 世間嘅 dunia. 一切奮勇自強，我哋卻 Kami 係 tidak 你 mau 跟隨神 memperkuatkan 你嘅 diri 國 kami 度。 untuk dunia, tetapi kami memperkuatkan diri dalam kerajaan Allah. 胜过耶稣的名，世上没有任何困难，胜过耶稣的名，医治能力，医治能力，救赎恩典，救赎恩典，都因耶稣的名。耶穌，我哋高舉你嘅名，以對攻破征戰得勝，都因耶穌的名，耶穌的名，超乎萬名，榮耀尊貴。耶穌，一切榮耀頌讚都要歸俾你。萬膝要跪拜，萬口要承認，耶穌我敬拜你到永遠。萬膝跪拜，萬膝要跪拜，萬口要承認，耶穌我敬拜你到永遠。 Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau layak di kami sembah. Kami layak untuk setiap hari kami datang di hadapan, sebab Engkaulah sumber dari segala berkat. Kami membawa segala keluarga kami, anak-anak kami untuk mengikuti Engkau. Dan semua kita bersama mengikat perjanjian. Tuhan Yesus, ikuti doaku. Aku bersedia membawa keturunan keluarga kami, anak-anak kami, segala yang aku punya, mengikuti Engkau. Bersedia seumur hidup berjalan dalam jalan-Mu. Dan kembali saya deklarasikan, aku dan keturunanku akan mengikuti Tuhan, mengikuti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu aku memberkati saudara-saudari semua. Perjanjian yang Kau berikan kepada kami tidak akan berubah. Seperti keluarga Raja Daud, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian diikat dengan Daud, dan demikian dijanjikannya bahwa Ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Demikian janji Allah pada kita dan juga terhadap anak-anaknya tidak akan berubah. Dalam nama Yesus, memberkati kita seumur hidup berjalan di dalam Tuhan, setiap hari diterangnya oleh dan dibimbing berkat Allah dan penyertaan ada di tengah-tengah kita, sehingga aku dan keluargaku, keturunanku, bahkan anak cucu melayani Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita renungan pagi sampai di sini, kita bersama menyembah Tuhan Allah